Bentar Halo guys, bentar. Sobat Podcast, Tunggu, selamat tungguan, datang tunggu. di Sorry, sorry. podcast Ruang Bumi dan Manusia. Ruang diskusi yang membahas isu kebumian, lingkungan, dan peran sains dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya Herdis yang akan menemani sobat semuanya selama 20 menit ke depan. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan aktual, yaitu peran geofisika dalam bencana banjir Sumatera tahun 2025. Seperti yang kita ketahui, banjir besar yang melanda beberapa wilayah di Sumatera pada tahun 2025 menimbulkan dampak yang signifikan, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Lalu, bagaimana peran seorang geofisika dalam memahami, memetakan, hingga membantu mitigasi bencana banjir tersebut? Nah, supaya pembahasan ini lebih mudah dipahami dan tetap asik untuk diikuti, hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir dua host yang siap membantu diskusi, serta satu narasumber kompeten di bidang geofisika dan kebencanaan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai podcast Ruang Bumi dan Manusia episode kali ini. Pertama, saya perkenalkan dua host yang akan memandu jalan diskusi ini. Yang pertama, silakan host satu. Oke, halo Sobat Podcast. Kenalin, nama aku Sirbani. Ya, senang sekali bisa menemani kalian di episode kali ini dengan topik yang sangat menarik tentunya dan juga penting untuk kita tahu bersama-sama. Oke, mantap. Selanjutnya silakan host 2. Halo semuanya, kenalin aku Dovan. Jadi di sini aku sebagai host 2 yang menemani Mas Sirbani pada acara podcast pada hari ini dengan ranah geofisika terhadap mitigasi bencana banjir di Sumatera tahun 2025. Nah, sekarang kita sambut narasumber kita. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Halo Sobat Podcast semuanya. Perkenalkan, nama aku Haris Mukhlisin. Aku alumni Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta tahun ini, sorry, 2025. Halo, salam kenal. Salam kenal. Oke, baik, terima kasih sudah hadir pada Mas Haris. Sebelum masuk ke topik utama, mungkin bisa diceritain dulu Mas, secara singkat aja. Apa sih yang membuat Mas Haris sendiri tertarik untuk menekuni bidang geofisika? Oke, thank you Mas Bani atas pertanyaannya. Jadi yang pertama kan saya kuliah di Teknik Geofisika ya. Itu awal mulanya cuman karena ada embel-embel fisikanya di belakangnya, karena kebetulan saya suka ngitung sih. Nah, terus ternyata dari beberapa kampus yang saya daftar, ternyata yang keterima di PN. Ya udah, masuk ke Geofisika, dan mungkin awal-awal emang bingung ya terkait materinya apa aja. Kok sebenarnya kok fisikanya cuma dikit menurutku ya. Cuman ternyata di sini kan jurusan geofisika tuh dia memiliki nama geo di depannya. Jadi otomatis kan secara nggak langsung dia juga langsung bersinggungan dengan geologi. Makanya geofisika ini menurutku salah satu ilmu yang sangat seru karena dia gabungin geologi dan fisika. At least kalau kita mau baca huruf atau angka dari fisika misalnya 20, 30, ternyata di geologi ada maknanya seperti itu. Seperti Oke. itu Mas Beni. Ya, ini mungkin berkaitan sama topik kita aja Mas, terkait geofisika ini. Banjir di Sumatera tahun 2025 ini kan cukup besar dan meluas kan gitu kan. Nah, menurut pandangan Mas selaku alumni geofisika, apa sih faktor utama yang menyebabkan banjir di Sumatera tersebut? Oke, thank you. Ya emang viral banget ya terkait banjir ini. Yang belum lama ini yang banyak banjir gelondongan kayu lah. Banyak lah itu viralnya. Jadi kalau menurutku sebagai orang geofisis atau geoscience, kita harus melihat sebuah permasalahan atau sebuah fenomena alam tuh nggak cuma dari satu faktor, terutama banjir.
banjir ini pasti banyak penyebabnya, nggak cuma satu faktor. Kalau misalnya cuma hujan, tuh kan dari dulu juga hujan, itu yang pertama. Pasti ada faktor-faktor lain. Kalau menurut pandangan pribadiku sendiri, secara nggak langsung, selain hujan, itu juga ada kemungkinan dari daerah aliran sungai atau dari sungainya itu entah tersumbat karena ada sampah. Terus selain itu juga kapasitas atau emang penyerapan tanah di sana emang kurang baik karena mungkin pembukaan lahan karena ditanam sawit kah atau memang karena emang tanah di sana karakteristiknya jenuh. Cuman dulu dulu kan juga ada tuh waktu Sumatera yang 2004 yang tsunami itu juga hampir mirip-mirip lah kasusnya. Mungkin korban jiwanya hampir sama ya atau lebih dikit. Tapi kalau Bupati Aceh kalau nggak salah itu nyebutnya tuh tsunami kedua ya kalau nggak salah. Nah itu sih. Ya intinya kalau dari geofisika itu banjir tuh nggak cuma satu faktor, mesti multifaktor. Cuman kalau kita biasanya analisis tuh biasanya dari entah dari daerah aliran sungai, terus pengendapannya bagaimana, atau emang kayak geologi di sana tuh gimana. Terus tanahnya ini udah masih oke nggak buat nyimpan air kayak gitu aja sih kalau geofisika. Oh, berarti menurut Mas Haris ini berarti kejadian pada Sumatera tahun 2025 ini bukan berdasarkan cuma curah hujan doang ya Mas ya, berarti ada faktor-faktor Nggak hanya lain. curah hujan. Oh, oke, Ya, seperti itu. karena kalau cuma curah hujan, ya hujan kan setiap tahun ada gitu. Ya, betul betul betul. Ya cuman emang musimnya aja baru emang banyak cuaca-cuaca ekstrim ya. Ya, setuju, Oke. setuju. Ya mungkin tadi kan berarti berkaitan dengan banjir dan juga geologinya seperti itu, Mas. Nah, kalau kita hubungin kondisi geologi Sumatera sendiri, apa sih yang membuat wilayah ini cukup rentan terhadap banjir? Kan soalnya tadi yang Mas sudah sebutin, tahun 2024 juga kejadian. Nah, di tahun ini juga kejadian lagi. Itu seperti apa, Mas, menurut pandangan Mas? Kalau dari pandanganku sendiri, ya karena emang yang pertama Sumatera itu punya banyak tektonik yang kompleks ya. Sehingga kan dia punya banyak tinggian, rendahan, terus juga prospek dari kayak mineral ataupun energi semuanya kan banyak. Nah, otomatis kan di sana mesti faktor tektoniknya itu sangat kompleks ya. Nah, di sini kenapa Sumatera disebut rawan bencana yang emang karena satu Indonesia kan juga termasuk Ring of Fire dan salah satunya Sumatera juga banyak gitu loh Ring of Fire-nya. Nah, itu. Nah, dari Ring of Fire itu kan muncul banyak tinggian-tinggian. Nah, tinggian-tinggian itu kan nanti muncul ada tinggian-tinggian terus kemudian eh, dari tinggian itu kan nanti kalau misalnya ada hujan kan otomatis dia mencari ketika hujannya turun di area tinggian, dia mencari daerah-daerah yang rendah. Nah, yang kedua si air tadi yang mengalir kita lihat juga sistem aliran sungainya. Apakah aliran sungainya itu memang proper untuk menyimpan air atau enggak? Terus yang kedua kita lihat dari uh, geologinya di sana. Nah, geologinya di sana tuh kayak gimana sih? Kalau menurutku secara baca sekilas, kalau di sana tuh emang mayoritas ada batu pasir sama batu lano ya. Ya, itu kan ada dua litologi yang emang berbeda dari sisi permeabilitas atau sisi lalu dari air. Kalau pasir kan dia bisa meloloskan, kalau yang lanau atau lempung tuh dia kedap air gitu. Jadi otomatis kalau misalnya Pak Hari atau beberapa bulan ke belakang nanti eh, intensitasnya sangat tinggi
terus airnya jatuh lalu menembus atau melalui zona-zona yang emang rawan atau memiliki litologi yang impermeable, otomatis kan dia cuman lewat aja gitu loh. Nah, dengan kapasitas air yang banyak terus melewati area-area yang impermeable, otomatis dia akan terus gitu, nggak menyerap ke dalam, tapi terus gitu. Jenuh air lah kalau di sana. Oke, berarti yang kita tahu juga ya Mas ya, seperti yang kita tahu tadi Mas Haris juga sempat mention kalau di sini litologinya itu didominasi lempung sama pasir yang dimana dia untuk mengalirkan airnya itu bisa lebih cepat lah, bisa dibilang seperti itu. Terus selain faktor geologi, mungkin kalau seperti kita ketahui kan Mas, di daerah Sumatera ini banyak-banyak tambang-tambang terbuka seperti itu Mas. Apakah pembukaan lahan di area Sumatera ini salah satu faktor juga? Apakah dia termasuk salah satu faktornya Mas? Ya, itu bisa jadi salah satu faktor karena dengan adanya bukaan lahan kan otomatis dia mesti ya kalau kegiatan tambang tuh ada kegiatan menimbun entah di stockpile atau di mana gitu, OB-nya nanti dikumpulkan di suatu tempat, nah dia jadi tinggian. Nah, otomatis daerah yang mau ditambang, kalau tambangnya tambang terbuka, dia kan terbuka terus nanti dia bentuk cekungan gitu. Nah, otomatis eh, daerah itu juga jadi daerah air atau banyak air mengendap di situ. Nah, kemudian kalau kegiatan tambang kan juga membuka lahan ya. Kalau membuka lahan kan otomatis nanti eh, pohon-pohon atau vegetasi itu juga hilang. Cuman asalkan dari apa ya, kayak requirement untuk membuka tambang yang benar itu terpenuhi, insya Allah dengan membuka tambang itu juga kalau ada recovery-nya ya nggak akan seperti ini. Tapi ya kita nggak tahu karena hasilnya udah seperti ini, ya kemungkinan kemungkinan besar bisa jadi mereka ya cuman tambang-tambang biasa tanpa recovery factor kayak gitu. Oke, mungkin tadi dari jawaban Mas Haris aku ini sih ada pertanyaan lanjutan sih Mas. Terus kan tadi kan Mas Haris sempat mention juga kalau beberapa ada daerah itu untuk menimbun suatu disposal atau overburden dari tambang terbuka yang ada di Sumatera. Nah, kan seperti yang kita tahu kan itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya kebanjiran seperti Sumatera tahun 2025 ini kan. Nah, untuk peran geofisisnya ini dari kita ini bisa melakukan apa untuk bencana banjir seperti ini gitu, Mas? Oke, kalau peran geofisis ya. Jasa geofisis biasanya kan kalau teman-teman di kampus kan juga ada praktikum geolistrik, ada mapping juga kan. Nah, kalau untuk geofisis sendiri di banjir menurutku juga bisa, cuman dia nggak yang apa ya namanya, nggak yang sebagai kalau udah ada kejadian baru dia turun, tapi dia tindakan preventif. Misalnya kayak pemetaan zona-zona rendahan dan tinggian bisa pakai graffiti atau apa. Terus misalnya untuk deteksi litologi atau kita lihat lapisan-lapisan litologinya itu bisa pakai vertical electrical sounding phase atau mungkin metode geolistik lainnya. Nah, dari pemetaan distribusi lapisan bawah permukaan itu kan juga bisa dengan multi metode, entah GPR kah, bisa juga dari geolistrik itu biasanya dipakai karena murah juga. Nah, terus dari geolistrik ini nanti teman-teman bisa cari atau perdalam lagi dengan menentukan zona akumulasi air di bawah tanah. Jadi nanti teman-teman bisa memetakan nih akuifer mana di mana ya dia bisa menyimpan banyak air seperti itu. Nah, terus kalau teman-teman pakai seismik juga bisa seismik dangkal ya, tapi itu bisa cari lapisan lemah ataupun bidang gelincir.
entah pakai microseismic buat kemiringan, nanti buat zonasi rawan bencana kan juga bisa tuh. Terus apa lagi ya? Terus ya menurutku itu aja sih. Nanti kolaborasi dari berbagai metode yang udah eksis atau udah pernah teman-teman pakai di kuliah ya. Itu bisa lah. Intinya cari lapisan bawah permukaan kayak gimana, nentuin zona-zona yang bisa buat akumulasi, terus nyari zona yang lapisan-lapisan yang lemah ataupun bidang gelincir, dan yang terakhir itu kita bisa zonasi uh, daerah ini rawan nggak, kayak gitu. Sebenarnya paling sederhana tuh pakai kalau basic dari kita kan mapping ya. Dan mapping itu kita bisa pakai kayak bantuan drone atau data dem atau yang lain, pokoknya kayak peta peta kelerengan itu pun udah bisa buat mitigasi sih menurutku itu. Oke, berarti metode geofisika ya Mas, secara uh, uh, untuk memitigasi itu juga efektif loh. Tadi Mas Arif sudah sebutin pakai ERP, GPR, dan juga seismik dangkal gitu. Nah, nanti berarti apakah hasil dari kajian atau metode-metode tersebut ini juga bisa digunakan untuk mitigasi bencana ke depan juga, Mas? Atau gimana? Ya sangat bisa, karena mungkin kalau teman-teman waktu kuliah ya, waktu kuliah aku juga ngerasain kalau misalnya ya kita ngapain sih cari cari data ini kelerengan dan lain sebagainya, ternyata setelah lulus banyak opportunity kayak misalnya teman-teman mau lanjut ke bidang mitigasi. Nah, kalau bidang mitigasi dari eh, kayak monitoring tuh sering gitu loh. Kayak monitoring gempa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita hubungkan dari si banjir ini, data-data yang udah kita peroleh itu sangat-sangat bisa untuk menjadi acuan untuk zonasi, karena kan kalau mayoritas dari geofisika ini bisa untuk mapping dan zonasi daerah ya, misalnya entah daerah prospek sumber daya atau prospek bencana. Nah, kayak gitu sih, banyaklah data-data yang bisa kita gunakan sebenarnya. Nah, misalnya kalau rawan nih, kita kasih contoh kasus, misalnya peta kerawanan bencana dari hasil integrasi IRT, GPR dan lain sebagainya, itu kita bisa ajukan kepada pemerintah atau BPPD ataupun Badan Meteorologi bahwa kami udah neliti bahwa di sini tuh direkomendasikan untuk tidak didirikan bangunan karena rawan longsor. Yang pertama dari dilihat dari kontur, yang kedua respon-respon yang lain, litologi yang lain. Nah, itu bisa. Terus yang kedua, kalau misalnya kita pengen mendesain atau mendesain drainase atau sumur resapan yang realistis atau sumber resapan yang berada di akuifer akuifer yang besar misalnya, nah itu kan sangat-sangat cocok gitu. Terus kalau misalnya kita kita juga bisa warning ke masyarakat ataupun ke pemerintah kalau misalnya ada peringatan dini. Kita mungkin habis atau mungkin sebelum kejadian kemarin kita ngukur geolistrik nih. Nah, dari geolistrik ini kan kita bisa tahu kejenuhan tanah tuh. Entah dari soil resistivity ataupun apa. Nah, itu ada kejenuhan tanah, kita kasih batas-batas atau threshold, kita ajukan ke pemerintah. Oh, ternyata di sini kejenuhannya segini, dan rekomendasi dari kita adalah cari tempat atau zona yang thresholdnya di atas sekian, biar nanti mau dibuat apapun itu bisa bagus, nggak rawan lah istilahnya kayak gitu. Gitu sih. Oke, Mas. Berarti Oke, jadi kan tadi ya silakan Mas. Mas Haris kan udah sempat
mention juga tuh apa terkait eh terlalu banyak sekali lah komponen-komponen geofisika dan geologi ini yang bisa dikombinasi untuk menginterpretasi daerah-daerah yang diindikasi sebagai daerah yang rawan banjir atau longsor seperti itu kan Mas Haris. Mungkin aku ini sih Mas mau nanya eh tadi kan ada kayak pengukuran geolistrik, terus pengukuran metode geofisika lah intinya, serta mapping geologi. Nah, dari pandangan seorang geofisis, junior geofisis, tantangan apa sih Mas yang paling berat lah untuk penelitian banjir Sumatera ini, Mas? Oke. Sebenarnya kalau tantangan secara umum ya, nggak cuma banjir sih sebenarnya. Tantangan umum, Ya, tapi khusus banjir ya ini. Itu biasanya kita waktu pengambilan keputusan tuh biasanya lebih cepat daripada waktu kita estimasi akuisisi data. Misalnya kita udah ngeplan tuh 5 hari buat narik 4 line atau 2 line. Ternyata dalam waktu 3 hari udah bisa. Nah itu ya sebenarnya bukan tantangan sih, itu malah bagus. Cuman kan kadang apalagi kalau kita mungkin memiliki apa ya, misalnya fisik yang kurang, itu kan kadang kita nggak sinkron sama teman-teman kita gitu. Jadi kesannya kalau misalnya kita jadi leader, hmm, kadang wah harusnya bisa segini tapi anu segini, jadi agak kurang gimana. Terus yang paling penting ini sih tantangan utamanya sosial, semua. Kalau sosial itu tuh agak susah karena ya emang ya sorry to say kalau kita datang alat terus di daerah yang mungkin 3T atau daerah-daerah rawan seperti itu, nanti pandangan masyarakat mungkin loh, apa ini kok tanahku disetrum, tanahku diukur-ukur, digali-gali kayak gini. Nah itu mesti terjadi gitu, pasti terjadi. Nggak mungkin nggak. Paling apa ya, ya itu paling menurutku paling challenging di situ. Terus yang kedua mungkin di transportasi ya. Transportasi kan daerah, kalau kalian ngincer daerah-daerah yang rawan, mungkin aksesnya bisa jadi aksesnya itu kurang memadai ya. Karena kan daerah rawan dan di situ ada pemukiman. Kemungkinan kan pemukiman baru yang emang orang-orangnya nggak tahu kalau di situ daerah yang rawan. Makanya teman-teman mau neliti gitu. Terus biasanya sih ini sih, kalau tantangannya di lapangan kadang regulasinya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya misalnya kita pengen ukur segini dan lain sebagainya, tapi kadang ada peraturan-peraturan entah itu dari adat atau dari pemerintah yang melarang hal tersebut. Contohnya pas kita membuat sebuah apa ya, planning untuk ngukur di sini, tapi ternyata oke, oke. sih. Berarti ini Mas kan menyangkut masalah sosial ya. eh Mungkin gini Mas, mungkin dari kita sebagai orang survei yang mau meneliti daerah tersebut, terus bagaimana cara kita ke masyarakat dan apa peran masyarakat untuk mendukung kita agar kejadian seperti ini nih bisa dimitigasi dari awal gitu Mas, biar apa ya bisa menanggulangi eh, kejadian-kejadian seperti ini Mas. Oke, kalau masalah itu yang pernah tak lakuin tuh ya libatkan aktif masyarakat sekitar. Misalnya kan contoh kita ngukur geolistrik nih, kita butuh teman-teman buat tempat buat bawa bawa kabel lah, bawa apalah. Nah dari situ kan kita bisa istilahnya
cari tenaga harian lah. Nah itu libatkanlah masyarakat di situ. Yang kedua ya di mana langit dipijak, salah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita jangan lupa kita kan di situ cuma berkunjung gitu loh. Hargai setiap adat yang ada, hargai apapun yang ada di sana kayak gitu. Terus rencana terakhir ya udah baik-baikinlah entah ketua RT, kepala desa itu dipegang dulu yang vokal-vokal di daerah tersebut. Biar apa? Nanti kalau misalnya teman-teman ada kendala kayak ditodong preman dan lain sebagainya, udah ada backup-nya. Itu sih kalau dari aku. Jangan lupa bersosialisasi. Tetap baik lah. Kalau Ya. misalnya butuh apapun buat kayak gitu, udah keluarin aja. Jangan mikir uang, sumpah. Yang penting bisa ngukur dan lancar. Oke, mungkin sangat seru ya topik pembicaraan yang kita bawakan pada hari ini. Eh, Tadi juga Mas Haris juga sempat mention, pokoknya kalau kita mau ngukur nih all in aja karena yang penting kita selamat, alat juga selamat. Betul begitu Mas Haris? Betul. Wis, mantap Mas Haris. Oke, mungkin dari podcast kita hari ini bisa diambil kesimpulan untuk geopisik ini sangat sangat ampuh, sangat terdepan, sangat top chair untuk masalah banjir ini. Karena apa? Karena banyak sekali metode-metode geofisika yang dapat digunakan untuk meneliti pada daerah yang memiliki potensi atau daerah yang sudah terkena bencana seperti Sumatera tahun 2025. Bagaimana Mas Bani? Ya, betul sekali. Eh, Memang terbukti efektif lah metode-metode geofisika, dan juga kita mendapatkan banyak ilmu dari Mas Haris terkait dan juga ya baguslah metode geofisika ini juga untuk kedepannya kita memang semoga tidak terjadi adanya bencana Amin. tsunami lagi ataupun banjir di Sumatera. Kita juga berdoa agar Sumatera juga bisa pulih sepenuhnya. Oke, mungkin Amin. dari, Amin. 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 mungkin dari Mas Herdis ada apa nih? Oke, mungkin dari Mas Haris sendiri sebelum kita tutup, apakah ada pesan untuk kami sebagai junior geofisis maupun dari masyarakat dan generasi muda? Oke. Pesanku jangan jago software aja, pahami proses fisik, biasakan berpikir disiplin, latih kemampuan kalian geological sense-nya dilatih. Terus pengalaman saya mengajarkan satu hal, khusus untuk bencana ini atau banjir, bencana tidak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa dikurangi secara signifikan jika kita membaca sistem alam dengan benar. Dan disitulah peran geofisika menjadi sangat krusial. Gitu. Setuju. Oke, setuju. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber Mas Haris dan juga para host atas diskusi yang sangat informatif. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan pada sobat podcast semua tentang pentingnya peran geofisika dalam menghadapi bencana banjir. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber yang sudah berbagi ilmu dan wawasan yang sangat berharga, serta kepada para host yang sudah memandu diskusi dengan sangat baik. Dan tentu saja terima kasih juga untuk penonton Sobat Podcast yang sudah senantiasa mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan, menambah kepedulian kita terhadap lingkungan, dan membuat kita lebih siap menghadapi bencana di sekitar kita. Saya Herdis, pamit undur diri, sampai jumpa di episode Ruang Bumi dan Manusia selanjutnya. Tetap waspada, tetap peduli, dan mari jaga bumi kita bersama. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Terima Recording kasih. stopped. Sorry guys,